Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Pojok Asuransi. Mari mojok ngobrolin asuransi. Baik teman-teman, setelah saya membuat video pembahasan kecelakaan maut kilometer 58 tol Cikampek, yaitu diindikasikan sebenarnya tidak ada santunan jasara harja, meskipun kemudian didapati berita di media massa bahwa PT Jasara Harja kemudian memberikan santunan kepada 12 orang penumpang Grand Max yang tewas akibat insiden tersebut. Padahal jika merujuk pada keterangan yang termuat di dalam website resmi PT Jasara Harja sendiri, mereka menyatakan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Junto PP Nomor 18 Tahun 1965 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, dijelaskan bahwa korban yang berhak mendapatkan santunan adalah setiap orang yang berada di luar angkutan lalu lintas jalan yang menjadi korban akibat kecelakaan dari penggunaan alat angkutan lalu lintas jalan, serta setiap orang atau mereka yang berada di dalam suatu kendaraan bermotor dan posisinya itu ditabrak ya teman-teman, di mana pengemudi kendaraan bermotor sebagai penyebab kecelakaan katakanlah itu menjadi pengecualian dari santunan tersebut meskipun ia mengalami luka-luka atau bahkan meninggal dunia. Dari sini kita sebenarnya bisa menganalisa bahwa atas tewasnya 12 penumpang Grand Max tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh Jasara Harja sendiri, karena disinyalir bahwa pengemudinya menjadi sumber penyebab terjadinya tabrakan, atau dengan kata lain, ia berada pada pihak yang melakukan kesalahan ya. Nah, ini adalah dalam konteks bahwa mobil Grand Max tersebut digunakan sebagai angkutan pribadi. Ada respon yang datang dari organisasi angkutan darat atau Organda melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh ketua DPP-nya yaitu Kurnia Adnan yang meminta pihak terkait menelusuri kemungkinan adanya praktek travel gelap yang dilakukan oleh pemilik dan pengemudi Grand Max tersebut. Hal ini terindikasi dari beredarnya KTP korban yang tidak berada di suatu daerah yang sama, sehingga memang dimungkinkan mereka itu bukan satu keluarga yang menumpang pada sebuah kendaraan pribadi. Jadi ini indikasinya adalah travel gelap, sehingga dalam hal ini lagi-lagi merujuk kepada halaman website resmi Jasara Harja bahwa Direktur Utama Jasara Harja menyatakan bahwa penumpang angkutan umum yang sah adalah mereka yang telah membeli tiket angkutan umum atau angkutan wisata secara resmi dan sudah termasuk iuran wajib Jasara Harja. Dirinya bahkan menghimbau kepada masyarakat agar lebih selektif dalam menggunakan jasa angkutan umum sehingga lebih aman dan nyaman serta terlindungi oleh negara jika mengalami musibah yang tidak diinginkan. Nah, dengan demikian kalau kita perhatikan santunan Jasara Harja yang sudah kadung dijanjikan diberikan kepada ahli waris korban dari mobil Grand Max yang disinyalir bahwa mobil tersebut dipakai sebagai travel gelap, artinya di situ berarti mengangkut penumpang. Dalam hal ini berarti ada indikasi tidak ada setoran atau iuran Jasara Harja yang seharusnya diserahkan oleh si operator kepada pihak Jasara Harja, sehingga wajar kemudian Organda meminta pihak berwajib atau terkait untuk menyelidiki kemungkinan adanya operasional travel gelap ya, sehingga dalam hal ini jika memang dibuktikan travel tersebut memang ilegal, maka seharusnya tidak ada kewajiban juga bagi Jasara Harja untuk memberikan santunan kepada penumpangnya ya. Dan ini menjadi hal yang wajar juga ketika Organda menyatakan keberatan, karena tentu saja anggota-anggota Organda telah berusaha untuk mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku
dalam hal ini adalah kewajiban untuk mengasuransikan para penumpangnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 ya. Nah, di sisi lain ada praktek yang seharusnya dipatuhi oleh para operator angkutan umum, namun dalam hal ini tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga wajar dan relevan juga ketika Organda mempertanyakan adanya santunan jasa raja tersebut. Oke, demikian informasi tambahan yang dapat saya sampaikan dalam mensikapi atau menganalisa kecelakaan maut di tol Cikampek kilometer 58 kaitannya dengan santunan yang diberikan oleh jasa raja. Semoga bermanfaat dan ini menjadi catatan kepada para pihak untuk melakukan katakanlah review atau evaluasi terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Terima kasih sudah menonton video sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.